فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada mukaddimah tentang permasalahan ikhtisar dan periwayatan secara makna. Yang hal ini dipersyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, demikian pula pada yang lainnya bagi siapa saja. Syaratnya boleh melakukan ikhtisar atau riwayat bil makna. Bagi siapa, Hudzaifah? Diperbolehkan. Bagi alim bimadlulatil alfaz wa bima yuhilul ma'ani. Ya kan? Sudah ketemu? Baru mau masuk ke ikhtisar sama riwayat bil makna. Baik. Karena kemarin kan dikatakan wala yajuzu ta'ammudu taghyiri suratil matni mutlaqan. Tidak boleh menyengaja mengubah bentuk matan secara mutlak. Ya, matan diriwayatkan persis seperti yang mendengar dari gurunya. Ini hukum asalnya. Walal ikhtisaru minhu bin naqsi. Demikian pula tidak boleh meringkas dengan mengurangi. Namanya meringkas kan mesti ada yang dibuang, ya kan? Tadinya panjang diringkas jadi pendek. Demikian pula wala ibdalul lafdzil muradif bil lafdzil muradif lah. Dan tidak boleh mengganti lafaz yang bersinonim dengan lafaz sinonimnya. Sinonim itu lafaz yang beda bunyinya tapi sama maknanya. Istilah Arabnya namanya muradif. Ini semuanya tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Illa kecuali. Berarti yang boleh siapa? Alimin li'alimin bimadlulatil alfaz. Orang alim yang betul-betul mengetahui madlulat. Madlulat itu hal yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut. Kemudian wabima yuhilul ma'ani, dan dia betul-betul tahu tentang hal-hal yang bisa mencacati makna, menjadikan makna jadi berbeda, menjadikan maknanya kurang dari apa yang ada di dalam matan aslinya. Ini pengecualian ala sahih fil mas'alatain menurut pendapat yang sahih pada dua permasalahan. Jadi ada dua masalah. Yang pertama ikhtisarul hadits, perhatikan. Amma ikhtisarul hadits fal aktsarun ala jawazihi. Adapun peringkasan hadis maka mayoritas para ulama hadis menyatakan bolehnya peringkasan hadis. Tapi punya syarat, bisyarti an yakuna alladhi yakhtasiruhu aliman. Syaratnya yang meringkas itu seorang alim. Li'anna al-alima la yanqusu min al-hadithi illa ma la ta'alluqa lahu bima yubqihi minhu. Dikarenakan seorang alim tidak akan mengurangi dari hadis, ya kan? Atau menghilangkan dari hadis kecuali hal yang tidak ada hubungannya dengan hal yang dia tetapkan di dalam hadis tersebut.
Dia mau mengikhtisarkan mesti ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Nah, yang dibuang ini ya tentunya seorang alim tahu bahwasanya yang dibuang yang tidak disebutkan itu tidak akan mengurangi makna dari apa yang dia sebutkan. Bihaitsu la takhtalifud dalalah, di mana tidak akan ada ikhtilaf, perbedaan dalam penunjukan maknanya. Wala yahtallul bayan, dan tidak akan mencacati penjelasan. Penjelasannya tidak akan cacat. Hatta yakunal madhkuru wal mahdhufu bimanzilati khabarain, sehingga yang disebutkan dan yang dihilangkan itu kedudukannya seperti dua khabar. Makanya ketika satu disebutkan, yang tidak disebutkan tidak memiliki pengaruh. Nah, ini. Aw yadullu ma dzakarahu ala ma hadzafahu bi khilafil jahil fa innahu qad yanqusu ma lahu ta'alluqun katarkil istitsna. Nah, ini parah. Nah, tadi kalau seorang alim kan tahu di mana yang dia buang tidak berpengaruh pada yang dia tetapkan. Karena ibaratnya itu dua khabar, dia mengambil satu saja. Nah, tayyib wal mahdhuf bi manzilati khabarain. Aw yadullu ma dzakarahu ala ma hadzafa, atau yang dia tetapkan itu ya tayyib menunjukkan apa yang dia buang. Dan tahu dia. Yang ditetapkan itu sudah menunjukkan apa yang dibuangnya. Berbeda dengan jahil. Jahil tidak akan tahu yang seperti ini. Karena terkadang dia akan mengurangi apa yang padanya ada hubungan. Yang ada hubungan masih malah dibuang. Seperti misalnya katarkil istitsna. Seperti apa? Meninggalkan istitsna. Nah, meninggalkan istitsna ini parah. Harusnya ada istitsna, ada pengecualian, tapi dia tinggalkan. Akhirnya maknanya kan apa? Maknanya rusak. Maknanya rusak. Baik. Atau pensifatan misalnya. Nah, contoh mudahnya kalau dalam Al-Quran seperti apa? Fawailul lil musallin. Setelahnya kan ada pensifatan. Orang yang sholat yang terkena wail itu yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau meriwayatkan dengan ikhtisar hanya berhenti pada fawailul lil musallin, nah ini tidak boleh. Nah, akhirnya apa? Malah orang yang sholat itu diancam dengan wail. Ini makna yang batil. Baik. Wa amar riwayah bil makna, adapun riwayah secara makna. Berarti tadi ikhtisar asalnya tidak boleh kecuali bagi seorang alim yang mengetahui mana yang dia hilangkan dan mana yang dia tetapkan, di mana yang dihilangkan tidak punya pengaruh terhadap apa yang ditetapkannya. Adapun riwayat secara makna fal khilafu fiha syahir wal aktsaru 'alal jawazi aidan. Adapun riwayat secara makna maka khilaf padanya itu masyhur dan mayoritas menyatakan tentang bolehnya juga. Naam. Wa min aqwa hujjatihim al-ijma'u 'ala jawazi syarhi syari'ati lil 'ajami bi lisanihim lil 'arifi bih. Dan hujjah mereka yang paling kuat adalah adanya ijma' tentang bolehnya menjelaskan syariat untuk orang ajam dengan bahasa mereka. Kita menjelaskan hadis ikhwan dengan bahasa Indonesia ini kan meriwayatkan secara makna. Periwayatan hadis secara makna, karena lafadznya tidak sama, tapi maknanya sama karena sebagai syarah atas hadis tersebut. Bilisanihim dengan bahasa ajam mereka, lil arifi bihi, tapi bagi orang yang mengetahuinya, memiliki makrifat. Fa idza jaza al-ibdalu bi lughatin ukhra fa jawazuhu bil lughatil arabiyyah aula. Maka apabila boleh untuk mengubah dengan bahasa lain, yaitu menerjemahkan kan mengubah dengan bahasa lain itu. Kalau itu diperbolehkan, maka pembolehan dengan bahasa Arabiyyah itu juga lebih lagi lebih utama untuk dibolehkan. Seperti misalnya qa'ada diungkapkan dengan jalasa. Naam. Tayyib.
riwayat dengan makna. Yang rajih diperbolehkan, tapi bagi yang memiliki ilmu. Wa qila innama yajuzu fil mufradati dunal muraqqabat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa pendapat dalam masalah ini. Ya, dikatakan hanyalah diperbolehkan pada mufradat, bukan pada muraqqabat. Mufradat tadi seperti misalnya apa? Qa'ada dia ungkapkan dengan jalasa. Mufradat pada kosakata-kosakatanya dia ganti dengan yang semakna. Ini jelas boleh. Wakilah dikatakan innama tajuzu liman yastahdiru al-lafdha liyatamakkana min at-tasarrufi fi. Dikatakan pula hanyalah boleh yang seperti itu bagi orang yang apa? Yang yastahdirul lafdha liyatamakkana min at-tasarrufi fi. Yaitu lafaz yang asli ada di benaknya, dia tahu lafaz yang aslinya, istihdar, sehingga dia mampu untuk mengubah-ubahnya. Wa qila inna ma tajuzu liman kana yahfadzul hadits fanasiya lafdha. Hanyalah boleh riwayat secara makna bagi orang yang hafal hadis tapi lupa lafadznya. Wa baqiya maknahu murtasiman fi dhihnihi. Tapi apa? Lafadznya lupa, tapi maknanya masih tetap kokoh dalam benaknya. Falahu an yarwiyahu bil makna, maka boleh baginya untuk meriwayatkan secara makna limaslahati tahsilil hukmi minhu, demi kemaslahatan didapatkannya hukum darinya. Baik. Bi khilafi man kana mustahdiran lil lafzi, ya. Berbeda dengan orang yang awalnya mustahdiran lil lafzi, yang hadir, yang mampu untuk mengeluarkan lafadznya. Kalau mustahdiran lil lafzi, sebagian kalau lafadznya tahu ya sudah riwayatkan secara lafadz aslinya. Wa jami'u ma taqaddam yata'allaqu bil jawazi wa adamih, dan semua yang disebutkan tadi berkaitan dengan boleh dan tidak bolehnya. Wala syakka annal aula iradul hadithi bi alfadhihi duna tasarrufi fi. Ini kesimpulan yang tidak diragukan. Yaitu tidak syak bahwasanya yang utama adalah apa? Adalah mendatangkan hadis dengan lafadznya tanpa diubah-ubah, tanpa ada tasarruf. Ya kan? Tanpa ada tasarruf. Qala al-Qadhi Iyad yanbaghi saddu babir riwayati bil makna. Sepantasnya untuk diputus, ya, ditutup pintu periwayatan secara makna. Li'alla yatasallaqa man la yuhsinu mimman yadhunnu annahu yuhsina. Ini bahayanya. Agar apa? Agar tidak tidak berulah orang-orang yang tidak bisa dari mereka-mereka yang menganggap bahwasanya dirinya bisa. Dirinya tidak punya kemampuan, tapi menganggap dirinya mampu, akhirnya meriwayatkan secara makna asal-asalan, sehingga mengubah makna. Maka di sini juga penerjemahan penting. Penerjemahan kan meriwayatkan makna dari hadis. Maka hendaknya setiap mau menerjemahkan, kalau memang lafadznya apalagi lafadz gharib atau tarkibnya gharib, harus melihat kepada syarah. Harus melihat kepada syarahnya. Kama waqa'a li katsirin minar rawati qadiman wa haditsan wallahu al-muwaffiq, sebagaimana ia terjadi pada mayoritas perawi terdahulu maupun yang sekarang. Makanya kesimpulannya memang yang paling utama adalah apa? Adalah riwayat secara lafaz, nasnya. Cuman bagi seorang yang alim mengetahui madlulatil alfaz, dan hal-hal yang bisa mencacati makna, tahu dia, maka boleh untuk meriwayatkan secara makna. Ini kesimpulannya. Baik, gharibul hadits sekarang. Qala wa in fa in khafi al makna bi an kana lafdhu musta'malan bi qillatin ihtija ila al kutubil musannafa fi syarhil gharib. Kemudian apabila makna itu tersembunyi karena lafadznya musta'malan bikillah, ya, digunakan sedikit, lafadznya jarang keluar, ya, jarang didengar, maka di sini butuh pada kitab-kitab yang dikarang
yang mensyarah lafaz yang gharib. Lafaz yang apa? Yang aneh, lafaz yang asing, yang jarang keluar. Baik. Ka kitab Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam wa huwa ghairu murattab. Seperti kitab Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, tapi sayangnya itu tidak runtut, ya. Tidak runtut. Nah, al-masyhur fi gharibil hadits wal athar. Ta'iba fihi jiddan fa innahu aqama fihi 40 sanah bihaitsu istaqsa fa ajada bin nisbati lima qablah. Ini Abu Ubaid. Nah, betul-betul apa? Ya susah payah untuk mengumpulkannya. Kenapa? Karena 40 tahun, akhwan. Aqama fihi 40 sanah. Dia meneliti 40 tahun untuk mengumpulkan lafaz-lafaz yang gharib itu. Betul-betul meneliti. Apalagi pada zaman dulu ya kan, ketika apa pembukuan hadis masih sulit. Enggak seperti sekarang, mungkin seorang meneliti apalagi lewat komputer dan seterusnya untuk mencari lafaz-lafaz, atau dia kumpulkan kitab-kitab hadis yang sudah tercetak. Nah, telaah masing-masingnya ya tidak akan sampai 40 tahun. Nah, waqa'a min ahli al-ilmi bi mawqi'in jalil wa sara qudwatan fi hadha sya'n. Menjadi apa? Teladan dalam hal ini. Kama qala Ibnu Shalah wa ghairuhu, hatta anna Ibnu Katsir qala innahu ahsanu syai'in wudi'a fihi. Qala al-Biqai fi Nuqtatil Wafiyah bima fi Syarhil Alfiyah wa ka'annahu ya'ni fi tilkal azman. Nah, maksudnya di zaman itu ya terbagusnya. Wa ila fa nihayah Ibn al-Athir la yuqasu biha syai'un min hadza fil jama' wala fit tartib. Nah, jadi dikatakan oleh Ibnu Katsir yang terbagus yang dibuat adalah apa? Gharibul hadis miliknya Al-Qasim Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Tapi kata Biqai itu ya pada zamannya. Nah, dibawa kepada apa? Makna pada zaman dia. Nah, kenapa? Karena di sana ada kitab yang muncul setelahnya yang lebih bagus, yaitu Nihayah. Nihayah yang dikarang oleh Ibnul Athir. Ini tidak bisa dikiaskan dalam masalah gharibul hadis. Memang dia terbagus. Nah, dalam pengumpulan dan dalam susunan sangat mudah karena apa? Seperti kamus sudah disusun seperti kamus. Maka kita pun ketika merujuk makna-makna yang gharib ya paling cepatnya, paling mudahnya, nah kembali kepada Nihayah Ibnul Athir. Pada Nihayah. Baik. Ini yang kemudian bagi mutaakhirin menjadi rujukan awal Nihayah. Karena apa? Murattab. Qala wa qad rattabahu Syekh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah 'ala al-huruf. Kemudian diruntutkan oleh Ibnu Qudamah berdasarkan huruf, alif, ba, ta, demikian seperti kamus. Itu memudahkan. Baik. Ibnu Qudamah ini Sahibul Mughni, menunjukkan para imam yang kokoh dalam fikih itu mereka pun harus kokoh dulu dalam hadis agar fikihnya kuat. Karena apa? Karena fikih itu kan dibangun di atas adillah. Makanya kalau kita perhatikan Ibnu Qudamah dalam fikih, pada kitab beliau Al-Mughni luar biasa. Karena ternyata beliau seorang yang kokoh dalam hadis. Baik. Nah, kitabnya Tubi'a kitabuhu bismi Qun'atul Arib fi tafsiril gharib min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wa tabi'in. Kemudian wa ajma' minhu kitab Abi Ubaid Al-Harawi. Kemudian yang lebih luas lagi kitab Abi Ubaid Al-Harawi. Beliau Ahmad bin Muhammad Al-Harawi, sahibu Abi Mansur Al-Azhari wa asri Al-Khattabi, sezaman dengan Al-Khattabi. Bal mutaakhir ba'dahu. Naam, fa innahu mata sanah 41. Berarti hidup sampai 401 Hijriyah.
jama'a fihi baina kitabai Abi Ubaid wa Ibni Qutaibah wa ghairihima. Karena dalam kitab beliau ini beliau gabungkan kitab-kitab sebelumnya, kitab Abu Ubaid, Ibnu Qutaibah dan yang lainnya. Mimman taqaddama ma'a ziyadatin jammah wa adhafa lidzalika gharibal Qur'ani murattaban lidzalika kullihi ala hurufil mu'jam fakana ajma'a musannafin fi dzalika qablahu wa sammahu kitab al-gharibain. Karena menggabungkan inti dari apa? Kitab Abi Ubaid dan Ibnu Qutaibah. Memang dalam masalah ini semakin datang belakangan kan mengambil faedah dari ulama-ulama sebelumnya. Wa qad itana bihi al-Hafidz Abu Musa al-Madani fanaqqaba alaihi wastadrak. Nah, kemudian datang berikutnya Abu Musa al-Madini kemudian memberikan tanqib dan istidrak, menambahi kritikan dan seterusnya. Dinamakan Al-Majmu' Al-Mughith fi Gharibail Quran wal Hadis. Atau tadi Al-Gharibain kemungkinan juga maknanya karena mencakup Gharib Quran dan Gharibul Hadis. Qala anhu Sakhawi dzailan hasanan. Zail yaitu ekor, maksudnya dia nambahi. Tambahan dari ulama berikutnya terhadap kitab sebelumnya biasa disebut zail pada zaman itu. Jadi ekor. Faqala Dzahabi fi Siyar yadullu ala bara'atihi fil lughah, menunjukkan kemampuannya dalam bidang bahasa. Qala wal Zamakhsyari kitabun ismuhu Al-Fa'iq. Taib hasanut tartib, bagus urutannya. Qala Sakhawi min anfasil kutub li jam'ihi al-mutafarriqa fi makanin wahid ma'a husnil ikhtisar wa sihhatin naqal wa huwa wa in kana ala hurufil mu'jam fa huwa multazimun istifa'a ma fi kulli hadithin min gharibin fi harfin min hurufi ba'di kalimati. Fa'asura lidzalikal kashfu minhu binisbah li kitabil Harawi walakinahu ashalu tanawulan min katsirin mimman qablah. Kenapa? Karena susunannya berdasarkan huruf mu'jam. Baik. Wa kanat wafatu muallifihi sanah 538 Thumma jama'al jami'a Ibnul Athir fi nihayah wa kitabuhu ashalul kutubi tanawulan ma'i'wazi qalilin fi. Nah ini kemudian semuanya dikumpulkan oleh Ibnul Athir. Nah ini beliau muwaffaq. Nah setelah itu akhirnya menjadi rujukan pokok dalam kitab beliau An-Nihayah. Nihayah itu kan akhir. Nah setelah melalui marhalah yang panjang dari kitab-kitab sebelumnya, akhirnya terkumpul pada nihayahnya Ibnul Athir. Nah, kitab yang paling mudah untuk dicari. Nah, apalagi sekarang dicetak cuman dalam satu jilid, walaupun jilid tebal dibikin kamus, tapi tulisannya kecil-kecil. Tapi itu lebih memudahkan daripada cetak berjilid-jilid, nggak ketemu di sini nyari lagi. Kali itu kan bukanya gampang. Qala Sakhawi fi Fathil Mughith thumma jama'a bainahuma a'ni kitab al-Harawi wa dzail lahu li Abi Musa muqtasiran 'ala al-hadits khasatan al-Majdu Abu Sa'adat al-Mubarak Ibnu Muhammad Ibn al-Athir al-Jazari. Ini namanya. Kunyahnya Abu Sa'adat. Al-Mubarak Ibnu Muhammad Ibn al-Athir, kemudian masyhur dengan Ibnul Athir. Ma'aziyadatin jammah, fakana kitabuhun nihayah kasmih. Ya, nihayah seperti namanya, yaitu akhir, puncak. Wa awwala alaihi kullu man ba'dahu li jam'ih. Akhirnya apa? Ya mengarah kepadanya semua orang yang ingin mengumpulkan masalah gharibul hadis. Baik.
Li jam'ihi, ya, karena apa? Mencakup, wa suhulati tanawuli minhu, dan mudahnya untuk mendapatkannya. Mencari kata mudah. Tayyib, ma'iwazin qalilin fihi, wa yuqalu inna Safiyya Mahmud ibn Muhammad ibn Hamid al-Armui dhayyala alaih aw kataba ala nuskhatin minhu hawashi fa afradaha ghairuh kama anna lil musannifi yani al-Iraqi ala nuskhatihi minhu aidan hawashi katsirah kana azmuhu tajridaha fi dhailin kabirin wa ma adunnuhu tayassar wa qad ikhtasarahu ghairu wahidin wa mimman ikhtasaraha as-Suyuti wal Muttaqi al-Hindi wa ikhtisaru Suyuti mattu'. Jadi walaupun ujian banyak tapi tetap adanya apa? Padanya ada i'waj, yaitu ya pada sebagian kondisi ya ada yang melenceng. Kekeliruan, kekurangan merupakan tabi'ah bashar. Makanya kemudian datang orang belakangan memberikan apa? Memberikan tambahan atau memberikan penyempurnaan. Jadi kalau kita perhatikan para ulama ikhwan satu sama lain ya saling membangun, saling menyempurnakan. Karena apa? Karena tujuannya adalah nasrul ilmi, untuk menyebarkan ilmu. Baik. Nah, ini terkait masalah gharibul hadis. Ya, jadi urut-urutannya kalau kita perhatikan berakhir ya kemudian yang masyhur berakhir sampai an-nihayah. Awal-awal yang mengarang yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, kemudian proses panjang sampai pada Ibnul Athir rahimahullahu taala. Baik, naktahi bihadza walhamdulillah.